Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Rabu Misteri. Pada kesempatan kali ini seperti biasanya saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah kali ini merupakan sebuah kisah yang ditulis oleh Kang Dioseta yang berjudul Alas Sewu Lelembut. Namun sebelum saya lanjutkan ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi. Dan inilah bagian ketiga, Alas Sewu Lelembut. Sudut pandang Danan. Aura auman makhluk mengerikan terdengar di sekitarku bersama sebuah ritual singkat dari seorang yang berada di hadapanku sekarang. Jangan jauh-jauh ya mas, ucapku pada sosok-sosok roh anak-anak yang mulai ketakutan itu. Hentakan kaki orang itu mampu membuat tanah di bawahnya bergetar, dan semua semakin mengerikan ketika samar-samar terlihat makhluk hitam yang tingginya melebihi tubuh manusia dewasa. Siapa orang ini? Apa dia ada hubungannya dengan Basuki? Aku menggenggam wujud roh keras Raga Sukma, bersiap menghadapi sosok apa yang akan kuhadapi. Sesuatu mendekat ke arahku. Ia menerjang dengan begitu cepat dengan wujud yang mengerikan. Itu sebuah cakar. Aku tidak bisa membayangkan wujud sebenarnya dari makhluk mengerikan ini. Setidaknya aku harus bisa menyelamatkan diri dari serangan ini terlebih dahulu. Aku pun bersiap menghalau cakar besar itu dengan keris Raga Sukma di tanganku. Tapi sebelum cakar itu beradu dengan keris Raga Sukmaku, tiba-tiba makhluk itu terhenti. Terlihat dengan jelas di hadapanku saat ini seekor macan yang berukuran sangat besar, berwarna hitam. Wujudnya begitu mengerikan. Aku yakin siapapun lawan dari makhluk ini akan gentar melawannya. Aku melihat seseorang yang memanggil sosok ini. Ia masih menutup matanya sembari terus menggenggam pusaka gelang miliknya. Tapi saat aku menyadari makhluk utusannya berhenti menyerangku, ia pun membuka matanya. Apa yang terjadi? Ucap orang itu yang kebingungan dengan makhluk suaranya itu. Kebingungannya sama dengan apa yang kurasakan. Tapi macan hitam itu malah berbalik arah menuju tuannya dan tubuhnya mengecil secara perlahan. Semakin wujudnya kecil, jalannya semakin tertatih layaknya seekor kucing yang pincang. Tunggu, kucing pincang? Jangan-jangan aku pun menggunakan kesempatan itu untuk kembali ke tubuhku dan menghampiri orang itu. Aku yakin ada kesalahpahaman di antara kami. Kenapa? Kenapa kamu tidak mau menyerang makhluk itu? Tanya orang itu pada sosok kucing hitam yang kini bermanja-manja di kakinya. Mungkin karena ia tahu ada kesalahpahaman di antara kita, balasku sembari mendekat padanya. Tunggu, kau manusia? Lantas tadi? Pria itu cukup bingung melihat wujudku yang sudah kembali ke tubuh. Aku menunjukkan pusaka keris Raga Sukmaku padanya dan menjelaskan apa yang terjadi. Dengan kemampuan keris ini aku bisa melakukan ajian Raga Sukma, memisahkan roh dengan tubuhnya. Dengan cara itu aku lebih mudah untuk menemukan Sukma dari anak-anak ini, jelasku. Jadi AA-nya bukan setan? Tanya pria itu. Aku pun menjulurkan tanganku padanya. Nama saya Danan Jaya Sambara. Saya dan teman saya sedang mencoba untuk menolong anak-anak ini. Tapi sepertinya masih ada Sukma beberapa mereka yang belum bisa saya temukan, ucapku. Waduh, kalau gitu maafkan saya ya, A. Saya Gama. Saya juga sedang mencari pelaku.
yang membuat masalah serupa di desa saya, balasnya. Salam kenal Mas Gama. Tapi bagaimana kalau perbincangannya kita tunda dulu? Biar saya pulihkan dulu beberapa anak yang sukmanya berhasil saya temukan, balasku. Baik biar saya bantu, ucapnya. Kami pun menghampiri tubuh anak itu satu persatu dan mengarahkan sukmanya untuk kembali. Aku memperhatikan Gama yang ternyata juga memiliki kemampuan untuk memulihkan anak-anak ini. Sembari menolong mereka, tak lama kemudian Abah dan Pak Lek datang bersama dengan beberapa warga desa yang segera membantu mengevakuasi anak-anak yang sudah sadar. Mereka gimana Mas? Apa sudah bisa dipertemukan dengan orang tuanya? Tanya salah seorang warga desa. Yang udah sadar sebaiknya segera dibawa pulang agar orang tuanya tidak khawatir. Tapi mereka yang belum sadar sebaiknya dibawa ke rumah sakit, balasku. Abah tersadar dengan keberadaan seseorang yang berada di dekatku. Gama. Punten, teh siapa? Tanya Abah pada Gama. Iya Pak, saya Gama Pak. Tadi saya dari kampung Wetan Tilas Jajah. Tadi ada sedikit insiden dengan Mas Danan, balas Gama. Aku mendekati Pak Lek sembari membisikkan padanya. Hati-hati Pak Lek, dia juga orang sakti. Kucing itu gak kalah serem sama Kliwon, bisikku. Pak Lek mengernyitkan dahinya tidak percaya. Sekilas kucing itu memang hanya terlihat seperti kucing hitam yang pincang biasa. Ojo guyon konan, balas Pak Lek. Ya gak percaya, ucapku. Aku pun menepuk tanganku dan memanggil Gama. Gama, nih Pak Lekku gak percaya kalau kucing itu bisa jadi makhluk raksasa, teriakku. Gama segera menghampiri ke arahku sambil menepuk pundakku. Jangan gitu Danan. Aku gak bisa lah seenaknya untuk manggil dia. Hanya saat dalam keadaan tertentu saja, balasnya. Benar juga sih, balasku. Ternyata Gama juga sama. Pusaka dan hodam yang ia miliki tidak bisa seenaknya digunakan. Tapi ternyata perbincanganku dengan Gama tadi menarik Abah. Kucing raksasa? Tanya Abah. Ia melihat di tangan Gama masih tergenggam sebuah gelang kecil yang tadi ia gunakan untuk ritual pemanggilan hodamnya. Apa itu gelang kengge? Tanya Abah. Mendengar pertanyaan itu sontak Gama pun kaget. Tak hanya Gama, aku pun jadi penasaran. Apakah Abah tahu tentang orang ini? Iya Pak, Bapak tahu gelang ini? Tanya Gama. Jangan Bapak, saya ini bisa dipanggil Abah. Nak Gama ini, apa kenal Ki Dudui? Tanya Abah. Ki Dudui teh kakek saya Bah, balasnya. Aku mendekati pada Abah mencari tahu apa yang dia maksud. Ki Dudui itu orang yang mau aku pertemukan sama Mas Danan. Malah bisa kebetulan begini ketemu sama cucunya, ucap Abah. Emangnya Mas Danan ada perlu apa dengan Ki Dudui Bah? Tanya Gama. Sebenarnya aku masih ragu menceritakan hal ini pada Gama. Tapi apabila Gama memang cucu dari orang yang dimaksud Abah, mungkin aku harus menceritakannya. Saya itu ingin mencari tahu tentang sosok seseorang, jawabku. Kami menduga sosok yang Mas Danan maksud itu adalah Gilang Samana. Jadi saya pikir ingin mempertemukan Mas Danan dengan Ki Dudui, tambah Abah. Gama terdiam sejenak, sepertinya ia sedikit berhati-hati menanggapi ucapan kami. Gelang ini itu adalah peninggalan Gilang Samana. Menurut kakek, sosok yang berhadapan dengan Danan tadi juga peninggalan Gilang Samana. Kami menyebutnya Meong Hideung. Tapi untuk menjawab pertanyaan Mas Danan, saya sendiri takut salah bicara, jawab Gama. Melihat Gama menunjukkan gelang itu, aku teringat bunyi kerincing dan suara kucing saat sosok itu menolongku dari pembatuan. Tapi mungkin saya bisa pertemukan kalian dengan kakek saya, Ki Dudui, agar informasi
yang Tanan butuhkan bisa lebih akurat, Bah. Tambah Gamam. Aku dan Abah cukup lega mendengar ucapan itu. Terima kasih. Semoga kami berjodoh bertemu dengan beliau ya. Tapi punten, saya masih ada satu hal yang harus saya lakukan. Ada anak kecil di kampung saya yang menghilang dengan misterius. Setelah urusan ini selesai, saya akan menghubungi Abah dan Mas Danan lagi ya, ucap Gama. Mendengar ucapan itu aku sedikit tersenyum. Rupanya selain kami masih ada juga orang yang mau repot-repot membantu orang lain dalam masalah serupa. Iya Gama, kami juga harus menyelesaikan masalah di tempat kami dulu, balasku. Aku teringat dengan anak-anak yang masih belum sadar. Harus ada yang mengangkutnya ke rumah sakit. Tapi mobil Mas Jagat sedang tidak ada di tempat. Walaupun ada, tidak mungkin juga membawa mereka di mobil bak Mas Jagat. Di tengah kebingungan kami, dari jauh kami melihat nyala lampu mobil yang mendekat ke arah kami. Orang itu turun dan menanyakan perihal keramaian di tempat ini. Maaf Abah, itu ada yang mau bantu ngantar anak-anak ini ke rumah sakit, ucap salah satu warga desa. Abah menghampiri orang itu untuk memastikan. Masalahnya di desa ini jarang sekali yang memiliki mobil. Mungkin tak hanya aku. Abah juga khawatir kalau orang itu adalah komplotan dari dukun yang bernama Basuki. Setelah berbicara sebentar, Abah pun kembali dan memerintahkan warga untuk memasukkan anak-anak itu ke dalam mobil. Bah, bener gak apa-apa? Abah kenal orangnya. Orang itu datang menghampiriku dan memberikan salam. Permisi Mas Danan, biar saya aja yang antar anak-anak ini ke rumah sakit. Harusnya masih muat untuk membawa perwakilan orang tua mereka juga, jelas orang itu. Aku menatap orang itu. Wajahnya terlihat tidak asing untukku. Ini Putra, pemilik pabrik tahu yang pernah Mas Danan datangi, jelas Abah. Aku berpikir sejenak dan teringat akan kejadian saat aku menemukan Warangka di pabrik itu. Sebuah pabrik yang menyimpan kematian misterius dari seorang wanita. Walah Mas Putra, pangling saya jadi tenang kalau gitu. Titip mereka ya Mas, ucapku. Siap Mas Danan. Mas Danan juga istirahat ya, jangan maksain diri, balas Mas Putra yang segera berpamitan padaku. Kalau gitu saya pamit Mas. Maaf, tadi sudah salah paham. Gama pun mendekat ke arahku. Iya gak apa-apa kok. Hati-hati ya Mas, kita ketemu lagi nanti, balasku. Setelah kepergian mereka, aku bersiap untuk menyusul Cahyo. Tapi Pak Alek melarangku. Menurutnya mereka berempat sudah cukup. Pak Alek merasa masih ada kemungkinan Basuki dan anak buahnya itu kembali ke tempat ini untuk mengincar lagi anak-anak yang masih lemah. Akhirnya aku, Abah dan Pak Alek pun memutuskan untuk menjaga desa dan mempercayakan sisa anak buah Basuki yang kabur itu ke Cahyo dan Mas Jagat. Sejak kejadian malam itu, desa Abah mengadakan pengamanan keliling dengan jumlah orang yang lebih banyak. Aku sempat beristirahat, tapi entah mengapa Pak Alek terlihat begitu cemas. Biasanya ia adalah orang yang paling tenang dalam menghadapi permasalahan seperti ini. Malam setelahnya keadaan desa ini berubah drastis. Desa yang sebelumnya dalam keadaan ramai dengan aktivitas warga, kini menjadi begitu sepi. Warga terutama anak-anak benar-benar dilarang untuk keluar rumah setelah matahari tenggelam. Apalagi hingga saat ini Cahyo dan Jagat belum juga kembali. Pak Alek gak tidur? Tanyaku pada Pak Alek yang masih terus berjaga di rumah Abah. Belum Nan, perasaanku gak enak. Perasaan itu belum hilang dari kemarin, ucapnya. Tak hanya Pak Alek, aku juga sama. Tapi menurutku di saat seperti ini sebaiknya kami beristirahat lebih dulu untuk mengumpulkan tenaga untuk menghadapi kemunculan dukun itu lagi. Baru saja ingin merayu Pak Alek untuk istirahat, sayup-sayup aku mendengar suara Abah yang tengah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dari salah satu masjid desa. Suasana ini hampir selalu kurasakan di setiap desa yang tengah mendapatkan teror gaib. Melewati tengah malam, Pak Alek pun memutuskan untuk masuk ke rumah dan tidur. Walau cukup cemas, tapi sepertinya ia sudah tak mampu lagi menahan kantuknya. Tokecang,
Tahu kecang. Di tengah tidurku sayup-sayupku mendengar suara-suara seseorang sedang bernyanyi dengan sangat pelan. Tahu kecang, pala gendir tas blong. Suara itu seperti mendekat menuju ke arah desa. Imah akang bau arang. Mendengar suara itu, sontak aku pun memaksa diriku untuk terbangun dari tidur. Aku yakin memang ada yang mendekat ke desa ini. Pak Lek. Aku mencoba untuk membangunkan Pak Lek yang masih terlelap. Ia membuka matanya dan aku memberinya isyarat bahwa aku curiga akan sesuatu. Pak Lek yang cemas semenjak tadi segera mengambil tasnya dan mengikutiku menuju keluar. Tokecang. Benar saja, ada sosok yang mendekat membawa obor. Ia masuk ke dalam desa sembari menari-nari mengenakan pakaian wayang dengan wajah yang dicat putih. Jelas dia bukan manusia biasa. Aku memperhatikan seluruh warga yang bertugas tengah tertidur lelap. Kecurigaanku muncul bahwa ngantuknya Pak Lek dan warga desa adalah akibat ilmu dari sosok itu. Sambil terus bernyanyi dan menari, ia memasuki desa yang kini sangat hening ini. Orang itu menunjuk satu persatu rumah, seolah sedang menandai di mana rumah yang ia incar. Aku dan Pak Lek memperhatikan dari jauh. Orang itu mengetuk salah satu pintu warga desa. Ia menunggu sambil terus menari-nari dengan asyik di depan pintu rumah orang itu. Tak berapa lama seorang anak keluar dari rumah itu dengan tatapan kosong. Dengan segera ia menjabak anak itu dan menyeretnya ke jalan sambil terus menari-nari. Ia pun pergi ke rumah berikutnya dan melakukan hal yang sama. Anak-anak itu hanya menurut saja dengan perlakuan kasar orang itu. Anehnya semua warga dan anggota keluarga tidak ada yang terbangun. Kami pun tidak mau menunggu lama dan menghadang makhluk itu. Ia pun mengernyitkan dahinya saat melihat kami. Tak lama setelahnya dia menoleh ke salah satu atap rumah. Nyai Ronta goblok, masih ayo nuteu sare, ucap orang itu. Aku dan Pak Lek menoleh ke arah orang itu menoleh. Kami pun baru sadar bahwa ada sosok di atas salah satu rumah. Ada sosok perempuan berambut panjang bermata buta di sana. Ia mengenakan baju kebaya yang sudah lusuh sambil menggendong bangkai binatang seperti kucing yang berdarah-darah dan mengelus-ngelusnya. Mereka sudah tidur, tapi bangun lagi. Selanjutnya, urusanmu goblok, balas sosok itu. Kami yakin dua orang ini bukan manusia biasa. Sosok yang menari itu pun melempar anak-anak itu ke pinggir dan berjalan mendekati kami. Kang Jawir teh gak suka ribut. Kang Jawir teh gak suka berantem, ucapnya sembari tertawa. Kalau begitu lepaskan mereka dan pergi jauh dari sini, ucapku. Kang Jawir malah tertawa seolah sedang bercanda. Mereka teh sudah dipilih. Kang Jawir teh cuma ngejemput. Pak Lek menepuk bahuku. Sepertinya Pak Lek mencoba memperingatkanku. Mereka kuat, Nan. Pak Lek sama sekali tidak tahu ilmu apa yang mereka gunakan, ucap Pak Lek. Ucapan Pak Lek benar. Walau terlihat seperti orang tidak waras, Kang Jawir dan Nyai Ronta menyembunyikan ilmu yang tidak kami ketahui. Kami tidak mungkin membiarkan kalian untuk membawa anak-anak itu, ucapku. Maneh teh saha? Sugi bete wani ngatur aing. Ia tertawa tapi setelahnya matanya berubah menjadi ancaman. Kali ini aku merasa dalam bahaya. Aku pun menarik keris Raga Sukma dari sukmaku dan bersiap untuk menghadapinya. Tapi saat aku hendak menariknya dari warangkanya, tiba-tiba tangan Kang Jawir sudah menahan tanganku hingga tak mampu mencabut keris itu. Jangan buru-buru atuh, ledeknya. Pak Lek yang juga melihat hal itu juga membuka keris sukma geninya dan menyerangnya untuk mengusirnya dari dekatku. Dengan sigapnya, Kang Jawir melompat ke belakang sembari kembali menari. Iji, dua, tilu, jurik didinya, jurik didiu. Kang Jawir mengucapkan kalimat itu sembari menatap tajam ke arah kami. Aku merasakan firasat buruk dari apa yang ia ucapkan. Ia pun melompat-lompat sembari mengulang-ulang kalimat itu
dan tepat saatnya kakinya menyentuh tanah, kami tercengang dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba di seluruh desa muncul berbagai macam sosok yang sudah mengincar kami. Aku menelan ludah saat melihat kumpulan pocong bergelimpangan di atap-atap rumah. Roh manusia yang mati dengan tidak sempurna memandangi kami dengan wajahnya yang rusak dari sudut-sudut jalan hingga tubuh tanpa kepala yang berjalan mendekati kami. "Pak Lek," ucapku memperingatkannya. Kang Jawir kembali menari meninggalkan kami. Ia menuju ke pintu rumah selanjutnya dan mengacuhkan kami. "Jangan ganggu anak-anak itu," ucapku. Belum sempat mengejarnya, tiba-tiba sosok pocong terjatuh di hadapanku. Ia berusaha berdiri dan menghadangku. "Urusanmu itu dengan mereka," balas Kang Jawir yang benar-benar mengacuhkan kami. Pak Lek pun sudah mulai membaca-baca ajian untuk menghadapi makhluk-makhluk ini. Tanpa kusadari mereka sudah makin dekat mengerubungi kami. Aku mencoba menenangkan roh mereka dengan doa, tapi mereka malah kesakitan. "Tidak bisa, Nan. Mereka diikat oleh orang-orang itu," ucap Pak Lek. Mengetahui hal itu, aku merubah seranganku dengan menghadapi mereka dengan keris Raka Sukma. Aku menyerang yang mendekat satu persatu hingga tubuh mereka terbelah. Makhluk itu bukannya melawan, mereka malah merintih kesakitan. Tapi walau tubuh mereka terluka dan terbelah, mereka tetap mendekat ke arah kami dengan segala cara. "Sakit, jangan tambah penderitaan kami," ucapnya. Ucapnya begitu lirih, mereka seperti benar-benar tersiksa. Aku yakin mereka benar-benar roh manusia. "Brengsek kalian! Apa yang kalian lakukan pada mereka?" teriakku. "Kami sudah memberi pada mereka apa yang mereka mau saat mereka hidup. Kini mereka harus membayarnya saat mereka mati," ucap Nyai Runtak. Aku ingin menyerang mereka lagi, tapi mereka tidak akan menghilang dan hanya akan terus tersiksa. Sementara doa-doa kami pun tidak mampu menenangkan mereka karena ada yang mengikat mereka. Aku dan Pak Lek hanya bisa bertahan menghadapi mereka semua agar menjauh. Geni bara loka Pak Lek sudah menyala. Api itu bisa memulihkan beberapa luka roh tumbal itu, tapi tetap saja tidak bisa menenangkannya. Nyai Runtak tertawa puas mengetahui kami yang kewalahan melawan para pengikutnya ini. Sepertinya aku harus mengambil resiko. "Maaf Pak Lek, gak bisa kalau kayak gini terus," ucapku. Aku pun menerobos kumpulan pocong dan setan-setan itu dan berlari untuk menuju ke salah satu rumah tempat Nyai Runtak berdiri di atapnya. Aku bersiap naik ke atas untuk menyerang sosok perempuan gila itu, tapi ternyata tidak semudah itu. Semakin aku mendekat, mataku terasa berat. Aku hampir tidak mampu menopang kesadaranku dan tertidur. Sementara itu, di tengah-tengah kesadaranku yang sulit kupertahankan, setan-setan tadi sudah mulai mengejarku lagi. "Jangankan kau, Sugi pun tak mampu mendekatiku. Matamu akan tertutup sama seperti mataku," ledek Nyai Runtak. Beberapa kali aku mengibaskan kepalaku untuk terbangun, tapi ini terlalu berat. Aku pun terjatuh di tanah bahkan sebelum sempat menaiki atap rumah. "Kasihan, masih muda sudah mati," ucap sosok itu. Tapi tak berapa lama setelah mengucapkan kata-kata itu, darah bermuncratan dari mulutnya. Dari dadanya muncul ujung keris yang kuhujamkan menembus dari belakang. "Tubuhku mungkin bisa tidur, tapi tidak dengan sukmaku," ucapku yang diam-diam memisahkan sukmaku untuk menyerang Nyai Runtak dari belakang. Sakit," teriak perempuan itu. "Nyai!" Kang Jawir yang menyadari kejadian itu, ia panik. Ia pun kembali meninggalkan anak-anak itu dan berlari ke arahku. Mengetahui hal itu, Pak Lek menghadangnya di tengah puluhan pocong yang masih terus mencoba mendekatinya. "Jangan berani-berani kau sentuh Nyai," ancam Kang Jawir. "Dia itu pantas mati." Aku tidak melewatkan kesempatan ini dan meletakkan di kepala Nyai Runtak.
Saat itu aku mulai meruqyahnya dengan membaca doa-doa yang seketika membuatnya tersiksa. "Hentikan! Hentikan!" teriak Nyai Runtak. Bersamaan dengan itu, setan-setan yang mengerubuti kampung ini mulai menghilang satu persatu. Sepertinya dugaanku benar. Nyai Runtaklah yang mengikat mereka semua. Kang Jawir terlihat cemas, tapi ia masih bisa berpikir untuk melawan kami. Ia pun menarik salah seorang anak kecil dan mencengkram lehernya dengan kuku-kukunya. "Lepaskan Nyai, atau kubunuh anak ini di sini," ucap Kang Jawir. Sontak aku dan Pak Lek mulai panik, tapi aku tidak bisa melepaskan Nyai Runtak begitu saja. "Lepaskan anak itu. Kami tidak akan membunuh Nyai Runtak," teriak Pak Lek. Sepertinya Pak Lek juga tidak bisa berkutik. Sedikit nekat, Kang Jawir bisa saja membunuh anak itu dan berganti menyandera anak lainnya. "Jika ada satu anak yang mati, maka kupastikan jasad nenek sialan ini yang kukembalikan padamu." Aku mencoba mengancam balik. Jangan, lepaskan dia. Kami akan pergi," teriak Kang Jawir. Tak kusangka Kang Jawir yang begitu mengerikan sangat ketakutan kehilangan Nyai Runtak. Tapi aku tidak bodoh. Aku menyelesaikan doaku hingga tuntas dan kubawa Nyai Runtak ke hadapan Pak Lek. "Lepaskan anak itu dan pergi." "Baik, tapi lepaskan Nyai," pintanya. "Ikuti kami," ucapku. Aku dan Pak Lek berjalan perlahan meninggalkan desa dan masuk ke sebuah hutan dengan membawa tubuh Nyai Runtak. Kang Jawir menggendong salah satu anak kecil itu dan mengikuti kami. "Tinggalkan anak itu, dan kami akan tinggalkan Nyai Runtak di sini. Lalu pergilah sejauh-jauhnya," ucapku. Kang Jawir setuju dan menjatuhkan tubuh anak itu di tanah. Kami pun dengan sigap menjemput anak itu, sementara Kang Jawir segera berlari menjemput Nyai Runtak. "Nyai! Nyai!" teriak Kang Jawir khawatir. "Sakit Jawir, sakit," ucap Nyai. Kang Jawir pun membopong Nyai Runtak dan menghilang di dalam kegelapan. Semoga saja kami tidak perlu bertemu dengan mereka lagi. Tapi di satu sisi, aku penasaran dengan hubungan mereka. Perbedaan umur mereka terlalu jauh sebagai pasangan. Abah kaget saat menyadari desanya mendapatkan serangan lagi. Kami pun menjelaskan bahwa itu adalah ilmu sirap dari Nyai Runtak yang membuat seluruh desa tertidur. Pak Le bertanya padaku mengapa aku bisa tersadar saat desa sedang sirap. Aku pun baru sadar dengan hal itu. Aku terbangun dengan normal dan aku tidak mendeteksi ada sesuatu yang melindungiku. Sekilas aku malah berpikir apakah Nyai Runtak memang sengaja menggunakan ilmunya padaku. Tapi untuk apa? Apa dia memang berharap untuk dihentikan? Tragedi malam itu membuat kami tetap waspada. Kali ini Dirga sudah kembali ditemani oleh Guntur. Kami meminta pertolongan mereka untuk tetap di desa sementara aku, Pak Le dan Abah meninggalkan desa. "Mas Danan mau kemana?" tanya Guntur. "Ada seseorang yang harus aku temui. Tunggu di sini ya, biar pas Mas Cahyo balik dia nggak bingung," jawabku. Guntur mengangguk, setuju. Ia terlihat senang bisa mampir ke desa Dirga. Sepertinya di desanya juga tidak banyak anak seumurannya, atau mungkin hidupnya terlalu dipenuhi latihan oleh Nyai Jambrong. Kami pun pergi untuk menuju kota melintasi kampung Wetan Tilas Jajah. Rumah Gama berada di sana. Ia sudah bersedia membantu kami untuk mempertemukan kami dengan kakeknya. Aku memperhatikan sebuah hutan yang mereka sebut dengan nama Lowong Sasar. Cahyo dan Mas Jagat masih berada di sana. Semoga saja ia bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sana. Rumah kakek saya itu ada di daerah pegunungan. Masih sekitar 1 jam dari sini, ucap Gama yang kami temui di terminal. Aku jadi penasaran sama Ki Duduy. Orangnya seperti apa? Balasku. "Nanti juga ketemu kok. Sepanjang perjalanan sambil diingat-ingat. Mau nanya apa aja ke Ki Duduy," sahut Abah. Benar ucapan Gama. Setelah 1 jam perjalanan kami pun sampai di rumah yang ia maksud. "Punten, Assalamualaikum." Gama mengetuk pintu rumah itu dan terdengar suara langkah seseorang yang mendekat. Pintu itu pun terbuka bersama munculnya seorang pria yang cukup berumur dengan rambut yang sudah memutih. Aku menebak bahwa dialah orang yang Gama maksud.
Waalaikumsalam. Gama, sudah sampai rupanya. Ayo, ajak teman-temannya masuk. Silakan duduk, ucap orang itu. Orang itu seolah sudah mengetahui akan kedatangan kami. Mungkin Gama sudah memberitahunya lebih dulu. Kek, ini Abah dari desa yang dekat pabrik. Dan ini teman-teman Abah, Mas Danan dan Pak Lek Bimo. Gama memperkenalkan kami pada orang itu. Ini Ki Dudu, Bah, kakek saya. Sok mangga atuh, kalau mau ada yang mau ditanyakan, lanjut Gama. Dengan wajah ramahnya Ki Dudu menyambut salam kami. Belum sempat berbicara banyak, Ki Dudu sudah mendekat dan menepuk lututku. Bagaimana Mas? Puasanya lancar? Tanya Ki Dudu tiba-tiba. Aku cukup kaget kenapa Ki Dudu tahu aku sedang melakukan tirakat dan berpuasa agar mendapatkan jawaban tentang Gilang Samana. Alhamdulillah Ki, kemarin udah selesai, balasku. Kami pun memperkenalkan diri satu persatu sebelum mulai memperbincangkan serius. Gama menceritakan bahwa Ki Dudu adalah ayah dari ibunya yang bernama Umi Esi, dan seorang yang ingin ku cari tahu Gilang Samana adalah buyut dari Gama. Aku pun menceritakan pertemuan kami dengan Gama kemarin, termasuk kesalahpahaman yang terjadi di antara kami. Ki Dudu malah tertawa mendengar ceritaku. Tumben, biasanya kamu itu lebih tenang, tanya Ki Dudu pada Gama. Saya panik, Kek. Ada tubuh yang berkelimpangan di tanah dan danan muncul dalam wujud roh. Jadinya kukira setan, balas Gama. Saat ini kami bisa menertawakan kejadian itu, tapi saat mengingat betapa mengerikannya kodam Gama saat itu, jelas tidak mungkin aku tertawa. Aku pun melanjutkan perbincangan kami dengan menceritakan tentang kejadian saat aku terkena bencana di desa Abah. Saat itu ketika pertarungan dengan Kiluang, aku terkena kutukan yang membuat aku berubah menjadi batu. Aku menceritakan bahwa saat itu aku tertolong dengan sosok pria bergamis putih. Kedatangannya ditandai dengan suara seekor kucing dan suara gelang seperti milik Gama. Tak hanya itu, bahkan sosok itu juga sempat membantu kami saat pertarungan di alam lain melawan Kiluang. Menurut Abah, mungkin sosok itu adalah Gilang Samana. Apa itu mungkin, Ki? Tanyaku. Ki Dudu menoleh ke arah Gama sebelum menjawabku. Ia pun mengangguk sembari menyeruput kopinya. Gilang Samana itu sudah meninggal dan rohnya sudah tenang, tapi sesekali ia memberikan petunjuk pada kami saat kami sedang kesusahan, ucap Ki Dudu. Berarti itu benar, Ki? Tanyaku. Bisa saja jadi benar, bisa jadi tidak. Mungkin itu adalah sosok pengikut Gilang Samana yang mencoba menolong kalian. Ia menampilkan sosok Gilang Samana sebagai tanda bahwa perbuatannya itu atas seizin beliau, jelas Ki Dudu. Pengikut? Tanyaku lagi. Kami mengenalnya dengan nama Meong Hidung. Apa mungkin itu alasannya ia tidak mau menyerah Mas Danan walau kuperintahkan? Tanya Gama sembari menoleh ke arah Ki Dudu. Benar, beruntung Danan sudah berkenalan dengan Meong Hidung terlebih dahulu sebelum bertemu denganmu, ucap Ki Dudu. Ki Dudu melanjutkan ceritanya mengenai sosok yang bernama Gilang Samana itu. Menurut ceritanya, Gilang Samana adalah seorang ulama pengembara yang sering mendatangi tempat-tempat yang dianggap bermasalah, terutama dengan hal-hal gaib. Bila beliau bisa menyelesaikan masalah itu, beliau itu pasti menyelesaikannya. Tapi bila tidak, beliau pasti meninggalkan sesuatu yang bisa menjadi petunjuk untuk diselesaikan oleh orang lain atau keturunannya, jelas Ki Dudu. Mendengar cerita tentang Gilang Samana, aku pun menoleh ke arah Pak Lek. Apa yang beliau lakukan sama seperti yang Pak Lek dan Bapak lakukan semasa hidupnya. Saya mencoba mempelajari petunjuk dan peninggalan-peninggalan yang dimiliki Gilang Samana. Tapi entah mengapa ilmunya itu tidak menurun pada saya.
ilmu-ilmu dan peninggalan Ki Laksamana ternyata turunnya ke cucu saya ini, ucapnya sambil mengelus punggung Gama. Peran masing-masing manusia kadang memang berbeda, Ki. Kadang peran kita memang hanya memberi petunjuk agar mereka bisa melalui jalan yang benar, sahut Pak Le. Dari perbincangan itu, sepertinya aku melihat kesamaan di antara Ki Dudi dengan Pak Le. Hanya saja saat ini Pak Le masih lebih muda dan masih bisa ikut mendampingi kami. Saya mendapat petunjuk bahwa akan ada bencana yang akan datang. Saat itu mungkin kami akan membutuhkan bantuan Ki Laksamana. Apa itu memungkinkan, Ki? Tanyaku. Seperti yang saya bilang tadi, Ki Laksamana sudah tiada. Apabila perannya dibutuhkan, Gamalah yang akan menanggapinya, jawab Ki Dudui. Iya Danan, kalau ada sesuatu yang dibutuhkan bilang saja, pasti saya bantu kok, insya Allah, sahut Gama. Aku mengangguk mengerti. Sekarang terjawab sudah. Kemunculan Ki Laksamana saat itu ternyata menuntun kami untuk bertemu dengan mereka. Satu lagi, tiba-tiba Abah mengambil sesuatu dari bawaannya. Ia mengeluarkan sesuatu yang dibungkus rapi dengan koran. Ia menyerahkan itu dengan meletakkannya di hadapan Gama. Ini apa, Bah? Tanya Gama. Kalau memang Gama adalah pewaris Ki Laksamana, mungkin sudah saatnya aku mengembalikan ini, ucap Abah. Gama membuka bungkusan koran itu dan menemukan sebuah sorban putih yang sudah sangat berumur. Ki Dudui melihat dan menyentuhnya. Seketika matanya menjadi berkaca-kaca. Ini, saya tahu sorban ini. Ini sorban yang dipakai ayah saya, Ki Laksamana, ucap Ki Dudui. Ia mengambil salah satu ujung sorban itu dan menciumnya, seolah mengenang sesuatu yang dalam. Bagaimana ini bisa ada di tangan Abah? Tanya Ki Dudui. Abah pun tersenyum dan memulai menceritakan sesuatu. Tidak hanya Danan, saya pun pernah ditolong oleh beliau, ucap Abah. Kejadiannya saat itu Abah masih kecil. Waktu itu ia bermain dengan teman-temannya di pinggir sungai. Saat waktu maghrib tiba, ia hendak kembali ke rumah, tapi salah satu temannya memanggil ke dalam hutan. Temannya mengatakan kalau ada hewan aneh di dalam hutan dan mau membawanya pulang. Abah pun menghampiri temannya itu dan masuk ke dalam hutan. Ayo cepat, di sini. Abah ingat sekali anak itu dan suaranya mirip seperti dengan temannya, sehingga ia tidak curiga dan mengikutinya sampai ke dalam hutan. Tapi saat langit mulai gelap dan ia masuk semakin dalam, seorang yang menyerupai temannya itu menghilang. Seketika Abah yang saat itu masih sekecil pun panik. Ia mencari jalan keluar, namun ia malah semakin tersesat. Tapi itu bukan hal yang paling menakutkan. Saat semakin tersesat, Abah melihat sesuatu dari dalam kegelapan hutan. Tubuhnya besar, rambutnya panjang dan berantakan. Matanya merah dengan mulut yang lebar. Payudaranya menggelambir dengan menjijikan. Mungkin yang ditemui Abah saat itu adalah sosok Wewe Gombel. Sosok itu mendekat ke Abah. Abah saat itu ketakutan dan hanya bisa menangis. Tapi sebelum makhluk itu sempat menggapai Abah, tiba-tiba makhluk itu ketakutan dan kembali mundur. Perlahan ia pun meninggalkan Abah dan kembali masuk ke dalam hutan. Abah menoleh ke belakang dan menemukan ada sosok kakek tua yang bergamis putih di belakangnya. Ia pun memeluk Abah dan mengajaknya bersandar di salah satu pohon yang besar. Orang itu mengaku bernama Ki Laksamana yang sedang dalam perjalanan untuk menuju ke suatu tempat. Saya tidak bisa mengantarkanmu ke rumah, tapi dengan melilitnya sorban ini ke tubuhmu, tidak akan ada lagi makhluk hutan apapun yang akan berani menyakitimu. Pulanglah, nak. Abah mengingat jelas perkataan Ki Laksamana saat itu. Sebelum meninggalkan Abah, Ki Laksamana mengajarkan Abah beberapa ayat suci untuk dihafalkan dan melafalkannya bersama-sama. Hampir setengah malam mereka mengulang-ulang ayat itu sebelum akhirnya Ki Laksamana meninggalkannya sendiri lagi. Tapi saat ini Abah tidak takut dengan adanya sorban dari Ki Laksamana. Saat pagi menjelang, warga desa berhasil menemukan Abah dan membawanya pulang. Sampai saat ini Ki Laksamana masih merupakan sosok penolong untuk Abah. Setelah saya dewasa, saya baru sadar bukan sorban inilah yang melindungi saya.
tapi ayat-ayat suci yang diajarkan Ki Laksamana yang melindungi saya dari makhluk-makhluk penghuni hutan saat itu. Jelas Abah. Wajah Gama dan Ki Dudui terlihat sumringah mendengar cerita mengenai leluhurnya itu. Mungkin mereka tidak menyangka akan mendengar kisah hebat dari leluhurnya sekali lagi, bahkan dari mulut Abah. Kalau gitu, sorban ini saya izin terima ya Bah, balas Gama. Dengan senang hati Nak Gama, ini setidaknya sesuatu yang mengganjal di hati saya. Sudah selesai satu, balas Abah. Gam, di setiap perjalanannya Ki Laksamana, beliau juga meninggalkan tapak tilas yang tidak sembarangan di beberapa tempat. Tapi mungkin tidak hanya itu, mungkin masih banyak benda-benda peninggalan Ki Laksamana yang ditinggalkan atau diberikan pada seseorang, ucap Ki Dudui. Jangankan Ki Dudui dan Gama, aku yang mendengar cerita Abah tentang Ki Laksamana sudah merasa senang. Seandainya kami diizinkan bertemu, mungkin aku bisa belajar banyak dari beliau. Waktu sudah semakin sore, kami pun harus berpamitan pada Ki Dudui. Tepat sebelum kami berangkat, Ki Dudui terlihat aneh. Gama, kau antar mereka sampai desa ya, ucap Ki Dudui. Baik kek, tapi kenapa mendadak kek? Apa ada sesuatu? Tanya Gama. Entah, perasaan kakek benar-benar tidak enak. Tolong antar mereka ya, ucap Ki Dudui. Aku dan Pak Lek saling bertatapan. Ini masih sore, seharusnya desa masih ramai, tapi sepertinya kami tidak bisa meremehkan firasat Ki Dudui. Kami turun dari angkutan umum setelah lewat waktu maghrib. Saat itu kami terkejut dengan adanya nyala api dari dalam desa. Saat itu warga desa berbondong-bondong sedang berusaha untuk memadamkan api dari beberapa rumah yang terbakar. Kami pun bergegas untuk berlari untuk menuju tempat itu dan mencari tahu apa yang terjadi. Pak Kades, apa yang terjadi? Tanya Abah. Entah Bah, tiba-tiba ada bola api yang melayang-layang dan menyerang rumah warga. Jelas Pak Kades. Banaspati? Tanya aku. Bukan Mas, kalau itu Banaspati ia pasti langsung menghabisi nyawa orang dan tidak membakar rumah seperti ini, balas Pak Lek. Aku menoleh ke segala arah dan mencari di mana Guntur dan Dirga. Dirga? Di mana Dirga? Tanya aku. Setelah kejadian tadi, dukun itu kembali lagi dengan anak buahnya. Dirga dan temannya menghadang dukun itu bersama warga yang berjaga. Saat dukun itu lari ke dalam hutan, mereka mengejarnya untuk menangkapnya, jawab Pak Kades. Mendengar cerita itu, Gama meremas pundakku. Firasatku gak enak. Bisa jadi itu jebakan, ucap Gama. Benar Danan. Susul Dirga, biar Abah dan Pak Lek yang mengawasi di sini, ucap Abah. Ayo Nan, biar aku temani, aja Gama. Aku dan Gama pun segera berlari untuk ke hutan yang ditunjukkan oleh Pak Kades. Bermodalkan santer seadanya, kami menyusuri hutan yang biasanya hanya dimasuki warga desa yang mencari umbi-umbian. Danan, itu, teriak Gama. Gama menunjuk ke arah tubuh seseorang yang terkapar di salah satu sisi hutan. Ia tergeletak tak berdaya mempertahankan kesadarannya. Ada setan yang mencoba merasukinya, ucapku, yang segera meletakkan tanganku di wajahnya dan membacakan sebuah doa untuk mengusir setan itu. Orang itu pun tersadar dan mencoba mengingat apa yang terjadi. Ke arah sana Mas, mereka ke arah sana, ucap orang itu yang sadar kami sedang mencari yang lainnya. Bapak kembali ke desa aja ya, pulihkan dulu luka-luka Bapak, biar kami akan kerja mereka, ucap Gama. Bapak itu menurut dan kami segera bergegas untuk mencari keberadaan Dirga. Benar saja yang kami takutkan terjadi. Kami sampai di sebuah tanah yang cukup lapang di tengah hutan. Sebuah batu besar terlihat di tengah dengan seekor kepala kerbau di atasnya. Berbagai sajian terpampang di sekitarnya, tapi bukan itu yang membuat kami geram. Guntur terlihat berdiri dengan luka besar di punggungnya. Darahnya terus mengalir sementara anak buah dukun itu terus menyerang Guntur tanpa ampun dengan golok di tangannya. Mereka menyerah sambil kerasukan.
Tanya Gama dengan wajah penuh amarah. Aku mengangguk. Anak buah Basuki dirasuki sosok yang mungkin ia panggil dengan ritual itu. Amarah kami semakin tidak terbendung saat melihat warga desa yang sudah terbaring di batu itu dengan berlumuran darah. Sudah cukup! Teriakku mencoba menghentikan mereka. Mendapati kedatangan kami, Basuki bukannya gentar. Ia malah tertawa seolah memang sudah bersiap menyambut kami. Akhirnya datang juga kalian. Kupikir harus kukuliti dulu bocah-bocah ini agar kalian datang kemari, ucapnya. Aku tak tahan lagi. Aku pun menarik keras raga sukmaku dari dalam sukmaku dan bersiap menyerangnya, tapi dukun itu juga tidak diam. Ia membacakan mantra sembari menggoreskan sebuah kujang di dahinya. Wajahnya pun berlumuran darah, namun semua mantra yang diucapkan menjadi begitu mengerikan. Sepasang mata merah menyala dari gelapnya hutan. Ada sosok menyerupai genderuwo yang besar dengan berbagai bekas luka di tubuhnya. Bersama dengan sosok itu muncul juga bola api yang menyala-nyala dan siluman ular yang mengikutinya. Hati-hati Mas Danan, bahkan Kris dan Sukma Dirga juga tidak dapat menembus tubuh mereka, peringat Guntur. Di belakang Basuki tengah berdiri sekumpulan pasukan demit yang sudah siap melumat kami. Cring, suara itu terdengar lagi. Tidak usah banyak bicara, ucap Gama. Aku menoleh ke arah Gama yang sudah tidak mampu lagi menahan amarahnya. Benda yang disebut dengan gelang gege itu sudah ada di tangannya. Sepertinya ia bersiap melakukan ritual itu lagi. Ia membunyikan gelang itu 3 kali dan entah tiba-tiba ada kucing hitam yang pernah kutemui itu muncul dari salah satu sudut hutan. Saat itu Gama menghentakkan kakinya beberapa kali ke tanah hingga tanah di sekitar kakinya itu bergelombang. Aku merasakan kekuatan yang besar mulai datang dan aku pun tidak tinggal diam. Kuletakkan keris raga sukmaku di hadapan dadaku dengan membaca sebuah mantra yang diturunkan oleh leluhurku. Jagat lembut, boten duwe wujud. Suara dari gelang gege milik Gama merupakan tanda perintah untuk kedatangan sosok yang selama ini mengikuti bayang-bayangnya, seekor kucing hitam. Ia masih berjalan dengan kaki pincangnya. Bedanya kali ini aku sudah tahu sosok semengerikan apa di balik makhluk yang terlihat lemah dan tak berdaya itu. Sangat beruntung saat ini mereka ada di posisi sebagai kawan. Sudah ada korban jiwa di tempat ini. Dirga juga sudah terluka parah dan sosok yang Basuki panggil juga bukan sosok sembarangan. Aku tidak bisa menahan diri. Jagat lembut boten duwe wujud, kula nimbali surga loka surga kayangan. Ketemu oleh sampun nembani tekan asa tekan sedanten. Menyambut suara raungan makhluk besar yang datang ke sisi Gama, hujan gerimis mulai membasahi hutan dan mendatangkan sosok yang muncul dari gelapnya malam. Siapa itu? Cantik sekali, ucap Gama yang kaget melihat sosok Nyi Sedang Rangu yang terhiaskan butiran air gerimis. Kawan, balasku. Aku sedikit lega. Begitu Gama melihat Nyi Sedang Rangu dengan wajah yang cantik, itu artinya ia memiliki hati yang bersih. Jadi sudah waktunya ya, ucap Nyi Sedang Rangu. Jika bencana yang Nyi Sedang Rangu maksud adalah perbuatan orang-orang bodoh ini, berarti memang sudah waktunya, ucapku. Nyi Sedang Rangu berdiri di sebelahku sembari melihat sosok pasukan lembut yang dipimpin oleh genderuwo raksasa. Mereka itu memang terlibat, tapi sayang sekali mereka tidak lebih alat dari sang iblis itu, ucap Nyi Sedang Rangu. Aku menghela napas, sudah kuduga Basuki memang tidak lebih dari dukun yang mengumpulkan tumbal untuk Gondara Barua, atau mungkin makhluk yang lebih dari itu. Sialnya keberadaan Basuki saja sudah cukup merepotkan kami, bahkan Dirga dan Guntur saja tidak mampu menahan mereka. Ayo kita selesaikan, ucap Nyi Sedang Rangu. Baik Nyi. Bukan kamu, tolong Nyi Sedang Rangu. Tiba-tiba aku pun bingung siapa yang ia ajak untuk menyelesaikan musuh kami. Saat menoleh, tangan Nyi Sedang Rangu tengah mengelus dagu besar macan raksasa hitam yang sudah berpindah dari sisi Gama ke sisi Nyi Sedang Rangu. Makhluk mengerikan itu terlihat sangat bersahabat dengan Nyi Sedang Rangu, layaknya sudah kenal cukup lama. Ia bahkan menurunkan tubuhnya seolah mempersilahkan Nyi Sedang Rangu untuk menaikinya. Kalian menonton saja,
ucapnya sedang rangu yang sudah menduduki punggung Meong Hidung dengan anggun. Aku dan Kama pun saling bertatapan tidak menyangka akan melihat hal seperti ini. Kedua roh yang kami panggil itu pun menerjang sekumpulan pasukan dedemit yang dipanggil oleh Mbak Sugi. Ada dua roh secungup, habisi saja mereka, perintah Mbak Sugi pada pengikutnya yang sedang kerasukan. Gerak-gerik mereka benar-benar tidak seperti manusia. Mereka menyerbu Nyi Sedang Rangu dengan berlari seperti binatang. Di tangan mereka sudah tergenggam pusaka yang siap melukai Nyi Sedang Rangu dan roh macan hitam itu. Roh binatang liar mau menghadapi kodam pusaka kilang samana. Jangan bermimpilah, ucap Nyi Sedang Rangu sembari memperhatikan kuku-kuku lentiknya tanpa menoleh sedikit pun pada orang-orang itu. Benar saja, tak satu pun dari mereka dapat melukai roh macan hitam itu. Sebaliknya satu persatu tubuh mereka tertembus oleh kuku besar sang Meong Hidung. Darah pun bermuncratan di mana-mana. Tak kusangka makhluk yang dipanggil oleh Game ini jauh lebih kejam dari Wanasura. Mbak Sugi pun gentar melihat apa yang terjadi dengan para pengikutnya. Saat Meong Hidung bersiap menyergapnya, Nyi Sedang Rangu menahannya. Aku masih ada urusan dengannya, ucap Nyi Sedang Rangu yang melayang turun menghadapi Mbak Sugi. Mengetahui hal itu, Mbak Sugi memerintahkan sosok-sosok yang ia panggil untuk menyerang Nyi Sedang Rangu. Sepasang bola api yang menyala-nyala melayang di hadapan Mbak Sugi. Kedua makhluk itu mengincar Nyi Sedang Rangu untuk menghabisinya, tapi belum sempat menyentuh Sedang Rangu. Bola api itu padam dengan sendirinya dan terjatuh menjadi bongkahan tengkorak yang berwarna hitam. Nyi Sedang Rangu menginjaknya seolah menunjukkan penghinaan pada sosok itu, terutama pada pemimpin mereka. Sang genderuwo raksasa bermata merah yang tadi masih menonton saja dari belakang. Jangan diam saja, habisi mereka. Aku memberi kalian tumbal bukan hanya untuk menonton, perintah Mbak Sugi. Tapi ketika genderuwo itu bergerak, Meong Hidung meninggalkan Nyi Sedang Rangu. Ia menghadapi sendiri roh-roh kedayangan yang menggeroyoknya. Sementara itu tiba-tiba wajah Nyi Sedang Rangu menjadi semakin menyeramkan. Ketika ia mendekat ke arah Mbak Sugi, wajahnya menghitam dengan bulu yang tumbuh di wajahnya. Matanya seolah mau keluar dari lubangnya dengan tubuh yang menumbuhkan duri. Mas Danan, baru kali ini aku melihat Nyi Sedang Rangu semengerikan ini, ucap Guntur yang datang menghampiriku bersama Dirga yang sudah tidak sadarkan diri. Roh wanita itu, sebenarnya dia siapa? Kenapa sekarang dia terlihat mengerikan? Gema terlihat bingung. Namanya Nyi Sedang Rangu. Terlalu panjang bila aku harus menceritakan tentangnya. Wujudnya akan berubah sesuai hati manusia yang berhadapan dengannya, balasku. Mbak Sugi mencabut keris yang ada di pinggangnya dan menusuk tubuh Nyi Sedang Rangu. Nyi Sedang Rangu tidak menghindar, ia menerima serangan itu dan membiarkan keris itu melubangi tubuhnya. Aku khawatir Nyi Sedang Rangu tidak merasa kesakitan dan malah semakin mendekat pada Mbak Sugi dengan wajah yang menyeramkan. Kali ini Mbak Sugi yang terlihat ketakutan. Ia menarik keris itu lagi dan berkali-kali menusukkan kerisnya itu pada tubuh Nyi Sedang Rangu. Mati, mati, mati kau setan busuk, teriak Mbak Sugi. Nyi Sedang Rangu mengangkat tangannya yang tengah ditumbuhi kuku-kuku yang panjang.